Bình Xuân, Chị Mận. Bicara film laga, Donnie Yen identik dengan Ip Man. Tapi beberapa tahun terakhir, yang dibahas orang bukan lagi soal filmnya. Tahun 2023, Donnie Yen diwawancarai, dan ucapannya soal demonstrasi Hong Kong 2019 langsung memicu reaksi besar. Bukan cuma ramai di media sosial, muncul petisi yang meminta Donnie Yen dibatalkan sebagai presenter Oscar. Nama yang dulu dipuji hampir semua orang, tiba-tiba jadi bahan debat di berbagai negara. Jadi pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya dia ucapkan? Dan kenapa dampaknya bisa sebesar itu? Disinilah ceritanya mulai. Untuk memahami kenapa reaksi itu bisa sebesar ini, kita harus mundur ke belakang, ke alasan kenapa Donnie Yen dihormati sejak awal. Kalau kita ngomong film laga modern, ada dua tipe aktor. Yang terlihat main koreografi dan yang terlihat lahir dari latihan. Donnie Yen masuk tipe kedua. Pukulan dia cepat, rapat, rapi. Transisi gerakannya bersih. Yang bikin penonton percaya bukan cuma karena dia kuat, tapi karena gerakannya punya kontrol. Itu rasa yang bikin adegan terasa kejadian, bukan pamer teknik kamera. Makanya Donnie Yen beda. Banyak aktor bisa menendang, tapi tidak semua bisa membuat penonton yakin. Orang ini ngerti bertarung. Dan reputasi ini bukan cuma di Asia. Dia menembus pasar global di titik di mana orang yang bahkan tidak ikutin kungfu film pun tahu taminya dari proyek besar. Dan di tahap ini, Donnie Yen bukan sekadar aktor yang jago berantem. Dia jadi standar. Setiap film baru yang dia bindangi selalu datang bersama ekspektasi yang berat. Kalau aksinya tidak meyakinkan, orang akan bilang udah lewat. Kalau aksinya terlalu keras, orang akan bilang cuma jualan pukulan. Di dunia film laga, kamu tidak cuma dinilai bagus, kamu dinilai harus terus membuktikan. Orang sering lihat Donnie Yen dan mengira, dia memang dari awal ditakdirkan jadi bintang. Kenyataannya tidak sesimpel itu. Karier seperti ini tidak lahir dari keberuntungan. Ada proses panjang dan proses itu mahal. Mahal waktu, mahal tenaga, mahal mental. Dan kalau kamu telusuri, ada satu hal yang konsisten dari awal. Donnie Yen dibesarkan bukan sebagai anak yang santai. Dia dibentuk dari lingkungan yang disiplin, kompetitif, dan keras. Jadi ketika akhirnya dia jadi bintang, itu bukan cerita naik daun. Itu cerita bertahan. Karena ada perbedaan besar antara orang yang punya momen dan orang yang punya karier. Bình Xuân, Chị Mận. Momen bisa datang sekali, lalu selesai. Karier butuh daya tahan. Dan daya tahan itu bukan soal kuat, tapi soal sanggup hidup di bawah tekanan, tetap fokus, dan tetap tajam ketika orang lain menunggu kamu tergelincir. Donnie Yen lahir dengan nama Donnie Yen Chitan. Lahir 27 Juli 1963 di Guangzhou. Ibunya, Bo Si Mark, dikenal sebagai master seni bela diri, bukan sekadar pengajar biasa. Ayahnya bekerja di dunia media sebagai editor surat kabar. Jadi, dari rumah Donnie sudah melihat dua hal sekaligus, disiplin fisik dan disiplin berpikir. Ini penting, karena banyak orang hebat di film laga cuma kuat di gerak. Donnie dibentuk bukan cuma buat tampil, tapi buat tahan tekanan. Dan itu kebawa sampai nanti saat hidupnya jadi sorotan global. Dan kalau kamu lahir di lingkungan seperti itu, ada konsekuensi yang jarang dibahas. Standar di rumah bisa lebih keras daripada standar di luar. Kamu tidak dipuji hanya karena bisa. Kamu dituntut karena harus bisa. Dari kecil, Donnie belajar bahwa rasa puas itu berbahaya. Karena di seni bela diri, lengah sedikit saja, kamu kena. Donnie kecil melewati perubahan kultur, perubahan lingkungan, dan tekanan adaptasi. Di masa remaja, dia dikenal sebagai anak yang penuh energi, kadang susah dikendalikan. Dan ini bukan bagian yang biasa dibahas fans, tapi justru ini yang membuat ceritanya hidup. Karena dari sini kelihatan, Donnie bukan robot disiplin dari lahir. Ada fase dia meledak, ada fase dia berantakan, ada fase keluarganya harus mengambil keputusan yang tidak enak tapi perlu. Dan di titik ini, situasinya sederhana, tapi berbahaya. Energi besar tanpa arah itu bisa jadi mesin sukses atau jadi jalan rusak. Apalagi di lingkungan baru, jauh dari rumah, jauh dari kontrol. Kalau keluarganya membiarkan fase ini berjalan lama, Donnie bisa tumbuh jadi orang yang punya bakat tapi tidak pernah jadi apa-apa. Ada momen kunci.
keluarganya mengirim Donnie ke Beijing untuk berlatih dengan Beijing Wushu Team. Di sana, standar latihan bukan biar sehat. Standarnya atlet, keras, ketat, penuh repetisi. Dan di tempat seperti itu, kamu cuma punya dua pilihan, tumbuh atau tumbang. Yang terjadi, Donnie tumbuh. Tekniknya dipoles, mentalnya dibentuk, kontrol dirinya dipaksa matang lebih cepat. Dan ini yang nanti membedakan dia dari aktor laga biasa. Dia punya dasar atletik dan disiplin nyata, bukan sekedar belajar koreografi untuk kamera. Tapi pertumbuhan itu tidak datang gratis. Di lingkungan seperti Beijing Wushu Team, yang kalah bukan cuma fisik, tapi mental. Kalau kamu tidak tahan, kamu tidak dikasih waktu untuk pelan-pelan. Kamu tersingkir. Masuknya Donnie Yen ke dunia film tidak terjadi karena kebetulan. Tidak ada cerita ditemukan produser lalu langsung jadi bintang. Ada satu pertemuan yang mengubah arah hidupnya. Dia bertemu Yuan Wuping. Nama ini penting karena Yuan Wuping bukan tipe orang yang terkesan oleh gaya. Dia mencari kemampuan nyata. Lewat film Drunken Tai Chi, Donnie mendapat peran utama. Film ini tidak langsung membuat namanya meledak, tapi industri mulai melihat satu hal yang jarang. Aktor yang bisa bergerak cepat, presisi, dan tetap terlihat alami di kamera. Itu kombinasi langka. Dan sejak titik ini, Donnie Yen tidak lagi dilihat sebagai anak latihan, tapi sebagai aset yang bisa dibentuk. Tapi pintu yang terbuka juga membawa resiko. Dunia film Hong Kong keras, banyak aktor bagus muncul lalu hilang. Kalau Donnie salah langkah di fase ini, dia bisa berhenti sebagai aktor potensial yang tidak pernah jadi apa-apa. Tahun 2008, Ip Man mengubah segalanya. Film ini bukan sekedar sukses. Ia mengikat nama Donnie Yen dengan satu karakter yang langsung jadi ikon budaya. Wing Chun, filosofi, ketenangan. Semuanya menyatu di tubuh Donnie Yen. Masalahnya, sukses sebesar ini selalu punya dua sisi. Di satu sisi, Donnie mencapai puncak popularitas. Di sisi lain, dia mulai terjebak dalam bayangan satu peran. Setiap film berikutnya akan dibandingkan. Setiap gerakan akan diukur dengan standar Ip Man. Dan di titik ini, Donnie Yen tidak lagi berusaha bagus. Dia berusaha tidak jatuh dari posisi yang sudah terlalu tinggi. Setelah Ip Man, Donnie masuk fase global sepenuhnya. Di Rogue One, dia memerankan Chirrut Imong, karakter yang tenang, yakin, dan langsung diingat penonton. Di John Wick Chapter 4, dia tampil sebagai Kane dan kembali mencuri perhatian dunia. Secara karier, ini validasi besar. Tapi secara tekanan, ini fase paling berat. Karena sekarang, Donnie Yen hidup di dua dunia sekaligus, Asia dan Barat. Dan dua dunia ini tidak selalu menilai hal yang sama dengan cara yang sama. Dengan status global, datanglah uang, brand, bisnis, dan gaya hidup mewah. Dari luar, ini terlihat seperti fase aman. Seolah Donnie Yen sudah selesai. Sudah menang. Tapi justru di titik seperti ini, figur publik sering lengah. Karena mereka terbiasa dinilai dari karya, bukan dari kata-kata. Padahal di era sekarang, satu pernyataan bisa lebih berisik daripada 10 film sukses. Donnie Yen juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan amal. Ini penting, karena cerita ini bukan tentang tokoh jahat atau pahlawan sempurna. Ini tentang manusia nyata, dengan pilihan nyata. Dan bagian ini membuat apa yang terjadi setelahnya terasa lebih berat. Karena ketika figur yang selama ini dianggap aman dan netral berbicara, dampaknya jauh lebih besar. Tahun 2023, dalam wawancara dengan GQ, Donnie Yen menyebut demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong 2019 sebagai kerusuhan. Di konteks global, kalimat ini bukan sekedar pendapat pribadi. Banyak orang melihatnya sebagai posisi politik. Reaksinya keras, bukan cuma kritik di media sosial, tapi juga petisi yang menuntut agar Donnie Yen dicabut sebagai presenter Oscar 2023. Dukungan terhadap petisi itu besar dan cepat menyebar. Dan di titik ini, reputasi Donnie Yen tidak lagi dibahas dalam satu suara. Namanya masuk ke perdebatan yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Donnie Yen sekarang berdiri di posisi yang rumit. Di satu sisi, ada pasar Cina dengan dinamika politik dan budaya sendiri. Di sisi lain, ada pasar Barat yang sensitif terhadap isu kebebasan dan hak sipil.
Sebagai aktor global, ia tidak bisa memilih hanya satu penonton. Tapi ketika dua pasar ini bereaksi berlawanan, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali. Donnie Yen tidak menghilang. Film masih ada. Namanya masih besar. Tapi yang berubah adalah cara publik global melihatnya. Dulu, Donnie Yen dipuji hampir tanpa debat. Sekarang, setiap kemunculannya sering disertai diskusi soal sikap dan posisi. Dan bagi banyak penonton, pergeseran ini terasa seperti kejatuhan. Padahal yang runtuh bukan karirnya, melainkan simpati yang dulu utuh. Inilah sisi gelap dari ketenaran global. Kamu tidak hanya dinilai dari apa yang kamu buat, tapi dari apa yang kamu ucapkan. Dan dalam dunia yang terhubung, penuh emosi dan politik, satu kalimat bisa menggeser puncak yang dibangun puluhan tahun. Donnie Yen tetap legenda film laga, tapi kisahnya jadi pengingat. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin sedikit ruang untuk salah langkah.